Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi viral di media sosial luar negeri di mana masyarakat Iran sekarang ini sudah banyak yang tidak menggunakan hijab lagi. Jadi mereka itu sudah mulai memberontak terhadap peraturan atau undang-undang pemerintah mereka. Bahkan undang-undang mereka itu sudah diamandemen tentang pengaturan tentang hijab. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Iran akhir-akhir ini sudah memberontak terhadap pemerintahannya? Apa alasannya? Apakah ini karena kegagalan daripada pemimpin spiritual Irak? Sorry, bukan Irak, Iran, yaitu Mr. Ayatollah. Sorry, bukan Ayatollah. Apakah ini pengaruh atau tidak? Apakah karena kegagalan pemerintahannya atau tidak? Kemudian menurut data ya, jumlah lonjakan ateis yang ada di Iran itu naik gila-gilaan, guys. Ya, menurut data paling tinggi di seluruh dunia lonjakan daripada ateis itu adalah ada di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Padahal kan secara tertulis Iran itu 99% Muslim. Namun lonjakan ateis terbanyak di dunia itu ada di Iran dan mereka sudah melonggarkan yang namanya hijab. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran akan kembali ke jati diri mereka yaitu menjadi negara Persia? Apakah ini karena kegagalan pemimpin mereka? Apakah ini semacam pemantik revolusi yang terjadi di Iran sekarang ini? Lalu, kenapa ada Tuhan mengurusi yang namanya penutup kepala umatnya? Kenapa ada Tuhan? Tuhan yang maha iseng menutupi yang namanya kepala gitu ya, mengurusi penutup kepala gitu ya, mengurusi mata kaki, mengurusi jenggot, mengurusi jidat dan lain sebagainya. Kenapa ada Tuhan sekepo itu? Apa alasannya? Jadi baru-baru ini di Iran lagi rame masyarakat Iran protes tentang hijab. Bahkan mereka melakukan protes itu bukan demonstrasi, bukan, tapi mereka pergi keluar nggak menggunakan hijab. Banyak tuh ya masyarakat Iran yang seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bikin Ayatollah, sorry, bukan Ayatollah, Ayatollah kejang-kejang gitu, selaku dia pemimpin spiritual daripada Iran itu sendiri, garda terdepan daripada umat muslim yang ada di seluruh dunia, apakah ini mempengaruhi atau tidak? Jadi gini guys, kenapa Iran itu semakin hari semakin terpuruk gitu kalau saya perhatikan dibandingkan dengan Persia zaman dulu. Kenapa? Bahkan kalau saya perhatikan itu ya, Zoroaster itu lebih berpotensi bikin umatnya maju, waras otaknya berpikir daripada Iran zaman sekarang ini kalau saya perhatikan. Bayangkan ya, ada Tuhan di Iran, bukan di Konoha ya. Saya tidak mengatakan ini di Indonesia ya, tapi di Iran ya. Jadi ada Tuhan di Iran yang mengurusi yang namanya penutup kepala. Bayangkan tuh, mengurusi yang namanya penutup kepala, kemudian mengurusi yang namanya janggut, mengurusi yang namanya kumis ya, mengurusi yang namanya jidat ya, mengurusi yang namanya mata kaki dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa ada Tuhan yang seperti itu? Apakah ini berlebihan atau tidak? Apakah ini Tuhan yang maha kepo gitu? Ya, Tuhan yang maha toksit gitu? Kenapa? Coba mari kita berpikir rasional dulu ya. Jadi gini guys ya, kalau kita tidak mempertanyakan ini, maka undang-undang yang dibikin oleh orang-orang yang tolol ya, mohon maaf ya, orang-orang yang mabuk agama gitu, berlebihan dalam beragama, undang-undang yang mereka bikin itu akan mempengaruhi kita. Nggak peduli seberapa Anda itu seberapa moderat gitu ya, seberapa liberal gitu. Tapi kalau banyak orang yang berpikirnya itu mabuk agama, ya berlebihan dalam beragama, nggak bisa berpikir kritis. Ya kalau banyak di suatu negara ya seperti Iran misalnya, maka undang-undang mereka juga akan tolol gitu. Jadi kenapa saya bikin video ini? Karena saya juga kena impact-nya gitu. Ya, walaupun saya misalnya nih saya mengatakan saya nggak peduli dengan agama, saya tidak berlebihan dalam beragama. Tapi kalau yang bikin undang-undang itu adalah orang yang berlebihan dalam beragama, maka saya juga harus ngikut gitu. Mau nggak mau harus ngikut. Kalau misalnya nih di Konoha nih ada undang-undang tentang penggunaan hijab misalnya ya. Banyak orang tolol misalnya di Konoha ya. Mereka
bikin undang-undang tentang hijab. Oh, nanti kalau keluar rumah harus berhijab, harus dibungkus ya kayak ninja gitu ya, ninja Power Ranger misalnya ya. Maka saya juga akan kena dampaknya. Kenapa? Karena ini undang-undang, guys. Ya, istri saya juga akan kena dampaknya gitu. Jadi kalau istri saya itu nggak pakai hijab misalnya gitu ya, nggak seperti ninja Power Ranger misalnya ya, atau ninja Jepang ya kan. Kalau tidak seperti itu maka dikucilkan, istri saya akan dikucilkan. Jadi gini guys ya, nggak peduli seberapa Anda itu ateis, seberapa Anda agnostik. Tapi kalau yang bikin undang-undang itu adalah orang yang berlebihan dalam beragama, orang yang tidak berpikir kritis, kita harus ngikut sama pemikiran dia. Gitu efek samping daripada demokrasi, guys. Makanya saya bikin video ini. Ya, tujuan saya apa? Tujuan saya untuk menjelaskan gitu. Oh gini loh, walaupun kita tidak ngikut-ngikut politik misalnya ya, kita nggak ngikut-ngikut oh, agama mayoritas misalnya ya, kita nggak ngurusin misalnya, tapi kita kena dampaknya gitu. Iya guys, kalau kita perhatikan sekarang ini ya, kenapa di Konoha itu hanya ada 6 agama gitu? Padahal masih banyak tuh agama-agama lokal. Kenapa agama lokal ini seperti dikucilkan gitu, dipersekusi dan lain sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena mereka nggak peduli dengan politik. Mereka nggak peduli ya dengan keputusan-keputusan daripada agama mayoritas di Konoha. Mereka nggak berdaya gitu. Mereka nggak berani speak up gitu. Bahkan kalau saya ajak ya, mohon maaf ya teman-teman yang beragama lokal ya, kalau saya ajak sekalipun, yuk, 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 yuk kita bikin organisasi, ya, kita bikin wadah dan lain sebagainya. Susah banget. Kenapa? Karena mereka nggak peduli, nggak care gitu. Jadi ini harus kita perhatikan guys ya, biar jangan terjadi di Konoha seperti yang terjadi di Iran gitu. Makanya saya bikin video ini ya, tujuan saya apa? Tujuan saya biar kita nggak kena dampaknya gitu, seperti yang ada di Iran dengan yang ada di Konoha. Ya kalau di Iran itu misalnya banyak orang yang mau agama, berlebihan dalam beragama gitu ya. Mereka berpikir bahwa Tuhan mereka itu mengurusi penutup kepala gitu, mengurusi mata kaki dan lain sebagainya, maka itu juga akan terjadi di Konoha. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Karena orang yang mengambil keputusan di Konoha itu rata-rata mabuk agama. Ya syukur-syukur yang nonton video ini adalah pengambil keputusan, sehingga apa? Sehingga mereka sadar. Ini tujuan saya, bukan berarti saya menjelek-jelekan agama tertentu gitu. Jangan berpikir bahwa saya anti agama gitu. Kalau semua agama di dunia ini mengajarkan kebaikan gitu, mengajarkan berpikir logis, saya akan ngikut ya. Cuman kan permasalahannya kan di Konoha, semakin orang mendalami agama, semakin otaknya irasional gitu, semakin aneh. Ya, semakin memaksakan kehendaknya gitu, semakin otoriter, semakin menyesatkan agama lain. Ya kalau boleh jujur seperti itu guys, semakin mendalami, semakin fanatik orang beragama itu, maka dia akan semakin menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agama lain sesat gitu. Kalau boleh jujur ya, cuman kita nggak terbiasa jujur dari kecil ya. Jadi gitu guys ya. Kalau kita nggak peduli dengan politik, nggak peduli dengan undang-undang, nggak peduli dengan agama mayoritas di Konoha, maka undang-undang yang mereka buat, kita akan dipengaruhi juga. Suka nggak suka kita akan dipengaruhi guys. Jadi kita harus berpikir rasional. Jadi gini guys, kenapa ada Tuhan yang mengurusi yang namanya mata kaki, mengurusi yang namanya jidat gitu ya? Apakah jidatnya hitam atau tidak, mengurusi yang namanya uh, untuk kepala dan lain sebagainya. Kenapa ada Tuhan sekepo itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena kita tidak pernah belajar yang namanya berpikir kritis. Enggak pernah. Kenapa kita tidak pernah belajar berpikir kritis? Karena agama mengajarkan kita untuk tidak berpikir kritis. Sesimpel itu. Agama mengajarkan kita untuk mengimani. Cukup imani saja. Dari kecil kita sudah berpikir, imani saja. Nggak usah banyak mikir. Cukup imani saja. Jadi di Konoha itu ya, lebih takut orang menuhankan logika daripada menuhankan menuhankan Tuhan yang maha kepo gitu ya. Saya saya gini guys, saya sering katain kamu menuhankan logika. Lebih baik kita menuhankan logika daripada menuhankan kebodohan. Di Konoha itu banyak orang menuhankan kebodohan ya kan? Lebih baik menuhankan logika dong ya. Kalau kita berpikir logika, kita nggak bakal bisa dibodoh-bodohin ya kan? Terbebas dari yang namanya kebodohan. Bukankah Tuhan itu mau memberikan kita otak untuk berpikir? Iya kan? Cuman kan nanti ini ditafsirkan lagi gitu ya. Ada penafsiran baru lagi. Oh, Tuhan itu mengajarkan ya, otak kita itu ya bukan
eee, terbataslah gitu ya, nggak boleh berpikir terlalu jauh gitu karena, Tuhan itu maha, memberikan keterbatasan kepada manusia gitu. Pasti ada penafsiran-penafsiran lain nanti seperti itu ya. Jadi kita harus banyak belajar filsafat guys ya, karena di Konoha itu saya melihat filsafat itu diharamkan sehingga kalau orang berpikir kritis ya, berpikir logis itu dibatasi. Akar daripada berpikir logis dan berpikir kritis itu kan filsafat. Itu betapa pentingnya belajar filsafat guys, ya. Cuman kita tuh nggak terbiasa belajar filsafat. Padahal di luar negeri filsafat itu masih dipelajari. Cuman di Konoha ya filsafat itu masih tidak diajarkan ya, nggak diajarkan di sekolah. Belajar filsafat itu di S3 guys ya kalau nggak salah ya, doktor ya di Konoha. Kalau mahasiswa sastra, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, mahasiswa filsafat baru diajarkan tentang filsafat ya. Tapi selain itu nggak diajarkan filsafat ya. Jadi filsafatlah sebenarnya yang mempengaruhi kenapa suatu negara itu maju atau tidak. Kita masih butuh yang namanya filsafat. Kemudian kenapa di Iran banyak orang yang ateis gitu ya. Ada lonjakan gila-gilaan yang ateis di Iran. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena pemimpin Iran sekarang ini gagal total ya. Kenapa mereka gagal total? Karena mereka lebih fokus terhadap peperangan, terhadap sumber daya alam daripada sumber daya manusia. Sama seperti Konoha. Konoha kan fokusnya sumber daya alam, makanya terjadi banjir di Sumatera Utara, banjir bandang dan sebagainya. Karena apa? Karena mengeksploitasi alam. Jadi kita fokusnya mengeksploitasi alam. Harusnya nggak boleh mengeksploitasi alam. Kita fokusnya sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Ya, hanya orang yang tidak bisa pakai otak, maka mereka mengeksploitasi yang namanya sumber daya alam. Dan pemuka-pemuka agama di Konoha juga mereka mau eksploitasi alam kok kalau boleh jujur ya. Mereka menikmati duitnya, mereka diam aja kalau dikasih duit ya, dikasih jatah tambang. Banyak tuh pemuka-pemuka agama di Konoha yang dikasih jatah tambang. Kalau boleh jujur ya, cuman kita kan terbiasa jujur kayaknya. Jadi orang-orang yang berpikir kritis ya, orang-orang yang berpikir logis yang tinggal di Iran itu ada juga sebenarnya orang yang berpikir logis atau berpikir kritis di sana. Cuman jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Tapi ya mereka diam-diam jadi ateis gitu. Diam-diam tidak beragama. Ya di luar mereka menggunakan baju agama kok, menggunakan peci, menggunakan kopiah, menggunakan jilbab kadang-kadang ya. Tapi mereka aslinya ateis ya. Tapi kan gini guys ya, kalau kita berpikir lebih dalam lagi gitu, apakah ateis itu dosa? Enggak ah. Saya berpikir bahwa ateis itu bukan dosa. Jadi di Konoha itu kan dilarang tuh ya ateis sama agnostik ya. Jadi itu artinya kalau kita dilarang ateis dan agnostik itu, kita tuh dipaksa berpura-pura menggunakan agama gitu, berpura-pura beragama gitu. Berarti kita tidak jadi diri sendiri. Jadi di Konoha itu berpikir bahwa ateis itu adalah jahat gitu. Ya PKI gitu. Padahal kalau boleh jujur, bos PKI itu yaitu Dan Aidit itu hafal Quran guys. Kalau boleh jujur cek data. Berasal dari keluarga itu, keluarga pesantren guys. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa ateis itu tidak beragama. Wong Dan Aidit beragama kok. Ya tapi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak anak yang mengatakan, oh dia nggak beragama. Nggak beragama gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau ateis itu jahat gitu, kalau beragama itu baik, nggak selamanya seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh hanya melihat simbol-simbol gitu. Ateis itu kan bukan memusuhi agama gitu, bukan membenci agama, bukan. Mereka nggak percaya gitu. Ya, misalnya nih, apakah lu percaya adanya Tuhan? Gimana saya mau percaya adanya Tuhan orang saya nggak pernah lihat? Apakah lu benci Tuhan? Gimana saya mau benci Tuhan orang saya nggak pernah lihat, nggak mengenal Tuhan? Gimana kita membenci sesuatu yang tidak kita kenali? Itu ateis guys. Misalnya nih ada seseorang nih ya, terus kita katakan, lu kenal ini nggak? Enggak. Berarti lu benci ini dong? Nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Sama seperti Tuhan misalnya, lu kenal Tuhan nggak? Enggak. Berarti lu benci Tuhan dong? Enggak, bukan kita benci Tuhan. Ya, bukan berarti saya mengatakan saya itu ateis ya.
Tapi kita melihat dari sudut pandang ateis gitu ya, ateis-ateis yang ada di Iran seperti itu kok berpemikirannya. Agnostik-agnostik yang di Iran itu berpikirnya seperti itu kok ya. Kalau boleh jujur ya, kita itu beragama hanya karena tradisi guys, culture, budaya. Ya, kita tuh beragama itu karena keluarga kita beragama gitu, lalu diturunkan ke kita gitu. Nggak pernah gitu sejarahnya kita memilih agama, oh agama ini yang paling sempurna, enggak. Karena keluarga, lingkungan, keluarga memberikan ya agama itu ke kita. Jadi agama itu sama seperti nama. Kita tidak pernah memilih nama kita kan, siapa, ya kan? Jadi agama juga seperti itu. Jadi kalau agama kita itu disematkan ke kita, ya itu kita terima gitu. Kalau misalnya Anda mengatakan, "Oh, kita akan mencari agama yang paling benar." Oh, itu cuma 1% dari 100% lah. Satu dari 100 orang gitu, atau satu dari bahkan ratusan ribu orang gitu. Ya, mereka mencari agama yang terbaik, yang sempurna. Ya, nggak semuanya seperti itu ya. Rata-rata ya mereka yang menerima gitu ya, agama yang diturunkan oleh orang tuanya, ya keluarganya, lingkungannya, dan lain sebagainya, ya. Lalu apa yang perlu kita simpulkan dari video ini ya? Jadi gini guys ya, untuk memajukan suatu bangsa itu ya, kita tidak boleh mengait-ngaitkan segala sesuatu hal itu dengan agama, karena agama itu hanya berlaku pada zamannya gitu, hanya relevan pada zamannya, bukan zaman sekarang, kalau mau jujur ya. Kemudian berpikir kritis. Jadi bagaimanapun kita menjadi negara maju kalau kita tidak membebaskan warga kita untuk berpikir kritis ya. Kalau masalah hijab, penutup kepala ya, mata kaki dan lain sebagainya dikontrol oleh negara gitu, dikontrol oleh Tuhan. Bagaimana kita berpikir kritis? Apakah ada Tuhan yang sekepo itu? Tuhan macam apa yang mengurusi penutup kepala? Nggak masuk akal ya. Sungguh tidak masuk akal. Berarti itu artinya kita sendiri yang mengarang-arang Tuhan kita sendiri. Kita yang ngarang bebas terhadap Tuhan itu sendiri, ya kan? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.